arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai rahmatan lil alamin. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh pada diri Rasulullah adalah perangai yang baik, yang maha mulia. Inilah yang harus kita pelajari. Mengapa kita disarankan untuk senantiasa meneladani daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada hikmah di balik daripada berpulang ke rahmatullah ayahandanya ketika berumur daripada 2 bulan. Kemudian meninggalkan daripada seorang ibu, itu ketika Rasulullah berumur 6 tahun. Katakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Bahwa aku telah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebaik-baik pendidikan. Inilah isyarat untuk kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam kehidupan kita senantiasa kita belajar tentang tata cara daripada pembicaraan beliau, daripada tingkah laku dan lain sebagainya. Dari mana kita bisa belajar daripada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Merujuk daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah fartau." Apabila kalian melewati daripada sebuah taman surganya Allah Subhanahu wa taala, fartau, maka merumputlah kalian. Kemudian bersahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah itu daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala? Wahia adalah majlisul ilmi wa majlisul zikri. Itu adalah tempat majlis ilmu dan tempat majlis zikir. Inilah pentingnya kita untuk hadir di majlis ilmu, untuk senantiasa belajar daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ada 2 perkara yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Taraktum fikum amrayn lan tadillu abada in tamassaktum bihima wa hiya kitabullah wa sunnatur rasul." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai umatku, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Wahia kitabullah, Al-Quran, wa sunnatul rasul, dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Selain daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Quran, selain daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengenal dengan hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak termaktub di dalam Al-Quran. Di dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ahlu zikri, ahlu mujalasati," bagi orang-orang yang senantiasa berzikir mengingatku kepadaku, kata Allah, adalah orang-orang yang senantiasa duduk bersamaku. "Walladzina tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Maka ketika kita ingin dalam keadaan kedamaian, ketentraman dan lain sebagainya, hendaklah kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengingat Allah, maka hati-hati kita akan menjadi tenang. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua dikatakan ahlu syukri, ahlu ziyadati, bagi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada kata Allah. Ahlu ziyadati adalah orang-orang yang senantiasa aku berikan tambahan rezeki dari aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran dijelaskan, "Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Karena sesungguhnya dengan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan daripada rezekinya kepada kita semua. Jadi modal yang pertama untuk senantiasa kita diberikan tambahan rezeki oleh Allah
adalah senantiasa kita bersyukur daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama dikatakan al-qanaah. Apa yang dimaksud dengan al-qanaah? Al-qismatu ar-ridha bi qismatillah taala, yaitu ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dikatakan ahlul ta'ati, ahlul karamati, bagi orang-orang yang senantiasa taat kepada kata Allah. Ahlul karamati adalah orang-orang yang senantiasa aku berikan kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, sesungguhnya yang mulia di antara kalian indallah, di sisi Allah, atqakum adalah takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang sedang Jumat rahimakumullah. Dalam hadis qudsi selanjutnya dijelaskan bahwa dikatakan ahlu maksiati, bagaimana tentang orang-orang yang bermaksiat kepada kata Allah. La amna'uhum taubah, maka aku tidak akan melarang, maka aku tidak akan mencegahnya untuk bertaubat kepadaku. Inilah daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita yang ditakdirkan oleh Allah sebagai umat Rasulullah, yang dikatakan ummati ummatun marhumatun, umat yang dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin bertaubat kepada Allah, maka Allah tidak akan menghalangi bagi seorang hamba untuk taubat kepadanya. Dijelaskan wa in tabu, apabila mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ana habibuhum, kata Allah dalam hadis qudsinya, maka aku akan menjadi kekasihnya. Inilah kemuliaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang apabila orang berbuat maksiat kepada Allah kemudian kembali bertaubat kepada Allah, dikatakan dalam hadis qudsi tersebut bahwa mereka adalah orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam yatubu, bagaimana dengan orang-orang yang belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Fa ana tabibuhum, maka aku akan menjadi tabib, maka aku akan menjadi dokternya. Dengan cara apa? Dengan cara apa Allah menjadi dokter dan tabibnya? Abtalihim bil masaib, maka aku akan timpahkan musibah, liutairuhum minal ma'ayib, yaitu untuk menghilangkan daripada celah-celah di dalam dirinya. Inilah kemuliaan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan daripada umur kita yang panjang, kemudian rezeki kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang luang, mudah-mudahan kita dapat gunakan untuk senantiasa ibadah